dan juga moga-moga di bulan Desember ini masih ada emiten yang bisa kita lirik-lirik gitu ya untuk trading atau untuk swing trading, scalping atau untuk investing juga ya Rahel ya. Hmm, Atau sebenarnya kalau Rahel lihat gimana nih? Kita komentarin kondisi market dulu ya karena kan akhirnya hari ini ada candle ya. hijau gitu ya. Ah, Kita ngelihat ada mayoritas memang ditopang oleh blue chip pasti, ada ya. BRI di situ yang jadi top value transaction hari ini ya. Beneran dia apa namanya? Ketahan lah ya di level 4.200-an Ya. gitu ya untuk BRI sendiri. Nah, tapi kalau dilihat secara indeks sendiri, Rahel ngelihatnya gimana nih di sepanjang bulan Desember nih? Apakah bisa bullish atau lebih ke bearish nih? Kalau kalau untuk apa namanya indeksnya sendiri, ini kalau dibilang dia serius naik belum bisa kok. Karena apa namanya, kalau seandainya dia itu bisa ngelewatin 7.341, nah itu dia baru serius naik. Tapi kalau Hmm. seandainya masih di bawah 7.341 itu dia nggak bisa tembusin, itu artinya dia akan terus bikin lower low gitu. Oh, 7.341 ya. Ini berarti masih sedikit lagi lah ya. Dia harus bertahan di level itu ya Ya, berarti. dia harus dulu baru bisa dibilang kalau IHSG itu rebound. Tapi kalau seandainya 7.304 itu belum bisa dilewatin, artinya dia akan lanjut turun lagi gitu. Oke, oke, oke. Ini tuh berarti moodnya memang masih lebih ke pesimis ya, berarti ya. Eh, Lebih ke koreksi ya, gitu ya. koreksi. Oh, oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi volume gimana nih, Rahel, untuk pergerakan dari IHSG? Penguatan hari ini apakah lumayan ditopang oleh eh, volume transaction yang cukup besar atau seperti apa Rahel melihatnya? Kalau untuk kalau dilihat kenaikan sekarang sih itu lumayan lumayan ini sih kok, lumayan bagus karena yang gerakin memang LQ45 kan. Biasanya kan Hmm, kalau naik itu cuma saham-saham kayak saham brand kayak gitu-gitu aja kan biasanya yang buat IHSG naik. Tapi sekarang bankingnya yang bikin dia naik. Jadi menurut aku apa namanya ada harapan tapi masih sedikit banget gitu kok. hmm, oke, oke, oke. Ini bisa-bisa PHP nih kalau harapannya cuma sedikit. Agak serem juga, tapi kan tadi yang penting Rahel udah bilang tujuh tiga empat Ya, satu gitu ya angkanya. bisa naik di atas 7341, dia lanjut, dia akan lumayan, maksudnya tuh naiknya tuh agak banyakan gitu kok. Tapi kalau seandainya itu nggak bisa ditembus, ya turun lagi, dia bikin lower low lagi gitu. Oke, oke, oke. Lower low berarti bisa tembus di bawah 7.000 ya. Uh, Dan ini bisa terjadi di bulan Desember gitu ya. Desember sih kok. Oh, Kalau oke. Kalau dia kalau the lowest deh projection gitu. Kalau dia misalnya nggak kuat, dia balik arah, dia tembus di bawah 7.000. Itu level berapa yang perlu kita perhatikan, Rahel? Kalau uh, supportnya kalau tembus di bawah 7.000? kalau dia di 7.000 itu dia bisa ke 6874, tapi yang terburuknya itu 6830. Udah di situ aja. Oh, oke, oke. Wah, lumayan banget tuh. Dan kalau misalnya koreksinya dari blue chip, berarti banyak blue chip yang bakal kena diskon ini ya. Ya, ya bener sih kok. Mm-mm. Oke, oke, oke. Apa karena ada pattern atau pola yang nggak bagus gitu ya di akhir bulan Desember ini? Kalau dari apa namanya IHSG-nya sendiri eh, dibilang patternnya itu jelek, ya nggak juga karena yang sekarang ini aku lihat dia itu lagi nyelesain kaki harmonik sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya itu ya yang tadi aku sebut lowesnya itu 68 6836. Mm-mm. Paling jeleknya itu kok udah paling mentoknya di sana gitu. 6836. Oke, oke, oke. Dan ini moga-moga nggak ke arah sana ya. Tapi kalau misalnya dia bisa menguat di atas 7341, gitu ada nggak sih dia kemungkinan bisa
atau pertanyaannya mungkin seberapa jauh gitu dia bisa naik kalau dia tembus di atas 7341 Kalau itu? dia bisa tembusin 7341 Mm-mm, itu ada kemungkinan dia bakal ke, tunggu ya, tiba-tiba mm-mm. aku nggak bisa dipakai. Kalau ditanyain yang agak apa namanya menegangkan langsung hang ya dia. Tuh. Mm-mm, Kalau seandainya itu bisa dijebol, ada kemungkinan kan karena kalau kalau suatu kenaikan itu dia itu selalu berbentuk setengah lingkaran kok, berbentuk mm-mm, U gitu, huruf U. Nah, huruf U-nya itu kalau memang dia bisa tembus ke apa angka tadi, dia bisa nyampe ke 7.725. Itu yang terjauhnya gitu. Itu oke. 7.725 itu yang terjauhnya, yang udah maksimal dia bisa capai untuk penjebolan inducement yang tadi aku bilang gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi kalau seandainya apa angka 7.807 itu tembus, dia dia ada kemungkinan bikin apa namanya, high yang baru Hmm. tuh. Tapi ya itu, kalau yang aku lihat kemungkinan maksimalnya dia naik di 7.725 itu kok. Hmm. Oke, 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 oke. Tuh. Tuh di atas 7.700. Oke, moga-moga lebih ke arah sana ya. Karena ini investor-investor yang udah beli blue chip dari sekarang ini pasti yang bakal lebih banyak apa namanya? Lebih banyak menuai cuan gitu ya. Ya, Tapi biasanya kan yang bisa dorong itu hanya dana asing, bener nggak sih, benar, Rahel? ya. Ya. Nah, Kalau cumannya kita apa, kan nggak tahu ya di akhir tahun ini alasan dana asing untuk masuk lagi apa ya kira-kira ya. Karena kan kayaknya cuma Santa Claus Rally, sentimen minim gitu ya. ya. Mm-mm. Nah, tapi Iya, iya, iya. apa namanya, kalau kalau untuk swing aku bilang sih belum bisa sih kok Mm-mm, mm-mm, mm-mm. gitu. Kalau untuk swing berarti ini lebih ke trading. Ya, jadi cuma cuma apa, trading berdasarkan adanya aja gitu. Jadi belum bisa untuk swing lama panjang, itu belum bisa aku bilang. Hmm, oke, oke, oke. Moga-moga juga para cuan troopers ini bisa apa namanya disclaimer on ya. Moga-moga cuan troopers ini juga bisa melihat dari sisi teknikal dan fundamental sendiri ya. Karena walaupun marketnya itu mau bergerak ke atas, mau bergerak ke bawah, itu pasti akan ada emiten-emiten yang tetap cuan gitu ya. Ya, Walaupun marketnya bergerak ke bawah. Nah, itu yang mau kita tanya ini ke Rahel hari ini. nah, Di misal misal beli gitu ya, pas IHSG itu di bawah, itu tuh bisa-bisa aja cuan kok, tapi teman-teman itu harus tahu area jualnya itu ada di mana gitu. Nah, yang repot itu nentuin area perdagangan di emiten yang mereka pilih itu kan, eh, mereka harus tahu, Mm-mm. jangan sampai pas mereka beli ternyata ya memang udah naiknya segitu aja gitu, karena memang area tradingnya di sana gitu. Hmm, oke, 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 oke. Nah, Iya, benar, benar. orang Berarti kalau kita mau ikut memanfaatkan Santarelli, itu sebenarnya level-level IHSG yang perlu diperhatikan itu di kurang lebih di level-level berapa itu Rahel maksudnya untuk level to buy-nya gitu. Karena ini kan pasti semuanya pada mau beli on support ya, orang-orang pada mau buy on support gitu. Tapi kan ya mungkin kita belum kelihatan nih. apa namanya, supportnya IHSG itu sebenarnya ada di 7.000 itu kok. Hmm, hmm, IHSG itu ada di 7.000. Tapi kalau menurut pattern yang aku bilang tadi, idealnya dia itu untuk harmonik itu ada di 6.800 6.836 itu. Tapi kalau untuk orang-orang teknikal itu biasanya mereka akan mulai confidence kalau
7341 itu ketembus, mereka mulai confidence. Tapi selama di bawah itu rata-rata mereka cuma uh, aja megang-megang 2 hari 3 hari buang kayak gitu. Hmm, ini berarti kalau kita beli sekarang ini area-area spekulatif ya berarti ya. Iya betul, area spekulatif. Oh. Terus lagi kalau untuk sekarang ini memang untuk banking aku nggak nyaranin pada waktu mereka hijau belinya tuh nggak, karena kebanyakan karena ya itu aku bilang kondisinya belum 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 matang IHSG-nya gitu. Sedangkan banking itu kan identik dengan pergerakan IHSG-nya gitu kok. Iya 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 benar. Dia akan linear ya geraknya ya. Kalau Iya, bankingnya merah, IHSG most probably pasti merah, iya. gitu ya kurang lebih. Dan juga kan ini kalau kita lihat candlenya ini, kalau aku lihat candle IHSG-nya ini kayaknya dia udah three black cross ya, udah 3 kali merah. Hari ini dikasih hijau, ini takutnya PHP beneran nih kayak yang dibilang orang tadi. Iya, Ya karena kan ini bearish continuation kan. Kita pernah bahas ini kan, iya Rahel. bener. Nah, Iya. Terus soalnya kalau kita lihat dari kalau aku sih ngelihatnya soalnya pakai indikator-indikator yang gampang, Rahel. Indikator modern kayak MACD, stokastik, Ichimoku, yang kayak gitu-gitu. Kalau dari sini kelihatan sih tekanan jual asingnya masih gede nih. Soalnya kelihatan nih di sini nih asing pada jual, jual. iya, Iya, gitu. Emang seperti itu ya, kalau yang Rahel lihat juga ya, tekanan jual masih gede ya. Walaupun kayaknya ini udah jenuh jual loh, kayaknya udah oversold gitu kalau kita lihat dari stokastik. nah itu kok kalau kalau apa namanya aku bilang indikator itu ada yang leading, ada yang lagging. Makanya yang harus Mm-mm, itu price actionnya kayak gimana tuh. Karena kan kalau kalau orang apa teknikal itu kan perlu konfirmasi kan. mm, Nah itu betul. cari kalau seandainya apa namanya low-nya itu tidak terkonfirmasi artinya sama aja dia akan nyelam lagi sampai mananya nggak ada yang tahu sampai dia Mm, ketemu low-nya di mana gitu. Itu yang Hmm, oke 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 siap. Jadi berangkat dari sana, pertanyaan selanjutnya adalah apakah menurut Rahel Santa Claus Rally ini akan ada tahun 2024 gitu. Ini sesuai dengan tema kita. hmm, belum bisa dipastiin sih kok. Hmm, Nanti kalau titiknya itu 7341 itu ketembus berarti benar ada Santa Claus rally tapi kalau enggak ya enggak. oke oke oke. Aduh, soalnya ini tuh udah kayak kering banget gitu, udah gersang banget. Nggak ada. Itu soalnya iya ngelihat ngelihat chart daily-nya IHSG itu udah gini banget nih, udah gini banget. Begitu naik dikit dibanting lagi. Lagi iya. Iya iya. Jadi emang sih gimana ya? Most probably mereka yang trading itu kayaknya memang di momentum-momentum kayak gini tuh kebanyakan menahan napas gitu ya. eh Rahel karena kan Gini, most probably kan merah. apa namanya? Paling gampangnya aja deh, paling gampangnya teman-teman itu cari aja saham-saham yang memang ada divergence-nya. Nah, titik divergence Heeh. itu dijadiin area trading. Udah trading aja di situ. Jangan dikira apa namanya? Jangan dikira divergence itu untungnya cuma 1%, enggak, itu paling enggak dapat 6%, 4% lumayan gitu kok. Hmm, oke 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 oke. 6% Pak. Iya lumayan loh. Sehari kan itu maksudnya kan? Iya, Iya. Nah, cara nyarinya gimana tuh Rahel? pakai itu loh. Ada di spot itu. Yang di spot itu kan Mm-mm. oversold itu Oh, iya iya iya. yakin satu-satu itu pasti nanti ketemu. Lihat aja di daily-nya 4 hours sama yang hourly itu dilihatin satu-satu. Kalau ada divergence ya, cari apa namanya swing low terdekatnya di mana itu Mm-mm. toko garis. Terus nanti tungguin di sana apa lihat di sana
reaksinya terhadap garis itu apa gitu. Hmm, oke oke oke, menarik. Hmm. Reaksinya gimana ya? Nah, oke. Kalau dari sisi bulan Desember dan juga sektoral nih, Hmm. sektor mana nih yang kira-kira, karena kan pasti kalau secara keseluruhan ini masih belum bisa dipastikan gitu ya. Tapi kita ngelihat di Desember ini sektor yang paling defensif menurut Rahel yang mana nih? Yang paling bisa bertahan, koreksi tidak cukup besar gitu ya. Karena kan ya tiap hari kita ngelihat hampir semua sektor merah gitu ya Nah, di kalau Desember. Ha, ha. kalau aku lihat itu kan kalau di sektoralnya itu boleh dilihat sambil dilihat ya, kok sambil lihat itu basicnya itu apa indeks basic itu tuh ada divergence. Nah, itu teman-teman boleh perhatiin emiten-emiten yang di basic apa sektor basic material itu loh. Mm, mm, Itu kan ada divergence satu kok. mm, Nah, mm. Iya. itu boleh diperhatiin gitu. Karena kalau indeksnya aja ada divergence, berarti nanti emitennya itu rame naiknya gitu kok. Hmm, oke, ini divergence-nya pakai itu ya, pakai scannernya aplikasi Spot juga bisa ya. Emang pakai spots kok. Jadi ini teman-teman yang pakai Spot gampang banget ya. Di bagian home Ya, itu nanti ada cari aja scanner mm-mm. ya. Nanti dipilih aja scanner apa namanya Rahel? Yang oversold. Yang oversold ya. Yang udah oversold artinya udah jenuh jual. Orang udah capek jualan gitu. Kalau udah capek jualan, selanjutnya harusnya orang pada beli Ada gitu. terusnya lagi ada apa ya? Hmm, energi masih oke kok. Mm-mm. Terus finance belum lah, aku bilang lah. Finance belum ya. Ini tuh sama untuk setiap emiten gitu nggak sih? Maksudnya? Kalau di finance yang kurang, maksudnya finance nggak bakal naik begitu tinggi, apakah semuanya artinya nggak bakal naik gitu? Kalau finance itu lebih ke LQ apa? Yang LQ 45-nya kok Big Banks. Hmm, Gitu. oke oke oke. Kalau bank-bank kecil kayaknya dia naik apa IHSG merah dia naik-naik aja kok. Mau kayak gimana juga. Terus Hmm, properti belum. Yang tech itu udah mulai harus hati-hati teman-teman ya. Nah, habis ini transportasi. Oke itu. hmm. Transportasi ya, maksudnya transportasi akan terkoreksi. Nah, transportasi itu juga ada ini kok apa divergence-nya. Jadi teman-teman tinggal cari emiten transportasi yang ada divergence-nya gitu. Aku udah nyari belum ya? Emiten transportasi yang ada divergence-nya. Oke oke oke. Yang udah oversold banget gitu ya. Ya. Nah, Bluebird gitu ini kali ya? Bird nih bagus kan? Nah, itu dia kan. Ini perusahaan bagus ini kok. Bird. Iya, boleh dikasih lihat dikit nggak ini teaser-teasernya Rahel? Apa ini? Technical chartnya boleh nggak dikasih lihat ala yang ala Rahel? Bentar ya. Heeh, Ini yang belum aku juga sembari buka nih. Aku hmm, coba buka ya. Tak, gimana nih ya cara muternya ya? Bentar. nih ya, komennya aku off dulu ya teman-teman. Nih, ini kan Bird nih kok, ya kan? Mm-mm. Nah, Birdnya ini, tunggu. Kok nggak? Ini kan nih, lihat nggak Heeh, Vibo yang hijaunya? Nih. iya. Nah, ini boleh Koko mulai cicil di sini. Gitu. Oh, Angkanya di sini. Nanti jualannya di mana? Nah, area tradingnya si Bird itu kan cuma di sini doang nih. Satu, dua.
Oh, Tapi nggak bisa dapat ini aku banyak, juga. orang dia turunnya juga nggak banyak-banyak amat kok. Iya ya, ketahan ya. Hmm, Oh iya loh. Ini tuh udah level support ya, Rahel. iya. Oh, iya iya iya. Iya. Ini aku juga lagi ngeliat nih. Nah ini nih, berapa tuh dapat 4%. Gitu aja kok, jangan susah-susah. Oh, iya 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 kan, iya. Lumayan loh. 4%. Koko beli 100 juta, dapat 4 juta. 4 juta. Siapa yang mau ngasih? Cuma modal Dan ini doang. Bluebird nih kayaknya masuk ini Bluebird ini masuk ke emiten yang marginable ya. Jadi bisa beli pakai akun day trade-nya di Sukor gitu. Kita lagi ada akun day trade, kita kasih 6 kali cash balance dan 5 kali liquid market value gitu. Jadi kalau beli Bird ini dengan duit sejuta mungkin ya itu bisa jadi beli 5-6 juta. Nah, kurang lebih kayak gitu tergantung haircut-nya berapa. Oh, hebat ya kok ya, berani ya. Iya, berani, tapi ya day trade jadinya bakal di forfeit jam setengah 4 gitu. Kalau nggak yakin jangan di HK ya teman-teman ya. Serem juga soalnya ya. Karena kalau kalau dia belinya pakai leverage ya koreksinya juga dengan leverage gitu. Jadi akan lebih besar kalau dia terkoreksi. Cuma sehari, Gimana? Sorry? cuma sehari ya. Iya, day trade sehari aja. Biasa mungkin buat BPJS gitu ya, beli pagi, jual sore. Nah, kalau nggak bisa BPJS kok. Karena paling nggak dia Nah, itu 3 hari, 4 hari, kayak gitu. lebih ke swing ya berarti Enggak, ya. mana ada swing 3 hari, 4 hari. Oh, ini berarti lebih ke pokoknya kalau dia naik kena target udah Ya, jual gitu ya. area aja. Oh, per area aja. Momentum lah ya, momentumnya pas segitu ya udah segitu aja. Mm-mm, gitu. Mm-mm. Terus, Oh, oke oke. ih, yang PGEO Mm-mm. itu juga lagi bagus. Oke, PGEO ya ini dari Bird kita pindah ke PGEO. Aku juga sambil ngeliat nih. Mm-mm. Tapi ini candle merahnya banyak banget nih rel PGO. Iya, Aman gak nih? nggak apa-apa kok. Tapi kan dia memang nih ya, aku kasih lihat ya. Hmm, Heeh, nih, heeh. udah sama dia di sini nih. Nih, Iya. nih Waduh. tuh, ya toh. Iya, iya, Nah, iya. enak ini kok kayak gini. Nah, terus tinggal kok cari areanya, area perdagangannya kan di sini nih. Iya. Hmm, hmm, mana ya? Oke. Ini aku juga bikin horizontal line. Nah, itu kok tinggal ukur tuh dari sekarang 945. 9, 910 930 ya Rahel ya. tuh dapatnya 6,6%, lumayan nggak ngupload doang. Iya, 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 iya. Ini udah deket ya berarti ini supportnya. Udah nyampe tadi kan kena tuh kok. 945 itu kan kena. Iya, 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 betul. Mm-mm. Oh, oh, ini bukan bukan ke spekulatif buy bukan kan ya? Enggak. Oke, oke. Pokoknya ini buy on support, tapi bisa di hold nggak? Oh, pokoknya hold sampai dia naik ke 6% itu ya. Enggak bisa di hold kok per area dagang aja. Jadi kok jualan nanti Hmm. di 10.25 sama 10.40 itu gitu. 10.40 ya. Oh, oh iya iya Ya. iya. Di sini nih. Oke. Hmm. Oke. Ya ini aku juga sambil catetin nih. Teman-teman Cuan Troopers juga bisa ikut nyatetin ya. Gitu Hmm. gimana nanti ada dua emiten tadi yang kita udah bahas. Tadi ada Bluebird ya, transportasi dan juga PGEO. Banyak yang lagi bagus-bagus tuh banyak. Iya, Ini kalau kagak. kalau kalau lagi murah itu kayaknya emang banyak yang bagus-bagus tapi kadang duitnya nggak cukup. Gimana ini? Iya, iya. Jadi kalau ngelihat yang kayak gini, aduh kayak kayak aku ngelihat BCA. Waduh, kapan lagi nih BCA ke 97, 98 gitu kan udah lama banget dia nggak nyentuh. Waduh, ngiler.
tapi capitalnya nggak cukup. Gimana ini? Tuh, udah balik lagi ke 10.200 kan kemarin aku udah bilang bukanya dia terbang tuh kan kemarin dia 9750 kan DCA. Tadi dibuka aja udah berapa tuh? Udah langsung 9.900 naik. GG Soalnya dia udah nutup gap ini kayaknya nih. BCA ya. Mm-mm. BCA Waduh, luar biasa nih. BCA ini juga belum bisa dibilang kuat kok. Oh, oh, ini bisa PHP juga. Bisa, kecuali kalau dia 10.525-nya itu Heeh. ketembus nggak PHP. Iya, iya, iya. 10.025 ya? 10.250 maksudnya. 10.525 itu Oh, kalau sepuluh ketemu ribu lima baru ratus. dia naiknya serius. Tapi kalau enggak, Oh, oh. kan area tradingnya di situ sekarang kan 10.525. Iya, iya. em, Iya, soalnya kan ini ada gap juga nih ya, waktu itu ya. mm, Kecil sih emang gapnya. iya. Iya, iya. Menarik, menarik. Oke, Rahel, ini Hmm, pengen tanya nih, ada beberapa teman-teman cuan troopers yang nanya, itu tadi ada nih, dari Pangestu Marten, Ciko tadi sempat lihat saham DOH, boleh bahas nggak gorengan sih ya gitu. Gimana nih DOH? Kalau saham-saham, oke, ini mungkin mewakili juga ya Rahel ya. Kalau kalau kita bilang window dressing ini susah, kan window dressing itu lebih banyak di saham big cap blue chip gitu ya. ya, ya. Nah, kalau di blue chipnya aja susah nih window dressing nih. Emiten-emiten yang second liner, third liner nih apa kabar? Iya. Ini do apa yang Coba ya. lihat ini kan gocap. Iya, sudah ke 56 dia hari ini. Hmm, Gimana nih tanggapannya Rahel? aku kalau Apakah masih ada demand? nggak ada lah orangnya di mana 50 itu kok. Iya ya. Oh, ini Tapi kayaknya nih aku ngeliat juga sih. memang dia sideways-nya itu 50, 66. Masih banyak. Mm-mm. Kenapa harus di sini mah? Iya, 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 iya. Hmm. Uh, uh. Padahal yang lebih nikmat banyak ya. Iya bener nih. Ini soalnya demand-nya itu ya digocap. Mm-mm. Bener udah sentuh gocap berkali-kali nih gocap naik, gocap naik. Ini supaya nggak kena FCA aja kali ya. Tapi kalau 50 itu kan kita nggak tahu kok iya nih udah parkir 50 nih nggak tahu mau naiknya kapan tapi nggak bisa jualan juga kan Iya, nggak ada demand. Soalnya nggak ada yang ngebit iya ya. nggak usah. Susah juga. Ya, oke, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih, Rahel. Kita bahas dikit deh ini. Yang blue chip dulu ya. Karena kan most probably kalau ada window dressing pastilah asing itu akan masuknya ke emiten-emiten kayak gini nih, kayak BRI gitu. Tapi Gimana nih? Coba kita lihat. yang aku dengar ya waktu Zoom itu dia nggak ikutan loh window dressing kok. Oh, iya, 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 iya. Dia sudah nge-state gitu ya. Kalau kalau BBRI dari Zoom ke Zoom tuh aku dengerin banget karena kenapa karena pada dasarnya aku suka sama emiten itu kan cuma Heeh. yang kemarin aku bilang di market itu tuh ada dua resiko. Resiko pada waktu IHSG-nya merah dan resiko fundamental. Tapi kalau resikonya cuma IHSG merah, itu nggak pengaruh lah gitu. Maksudnya tuh masih santai nanti juga naik. Kalau fundamentalnya yang kena itu repot gitu. Hmm, kalau technical doang yang kena ya udah gitu Kalau ya. Nggak apa-apa. kalau technical doang yang kena BRI loh cepet naiknya gitu maksudnya cepet dia sembuhnya tapi kalau seandainya Iya, iya. yang udah kena itu repot, repot banget. Iya, iya. Nah, kalau kalau ya dari yang Rahel lihat BRI gimana nih Rahel? Berarti tidak akan ada kecil kemungkinan untuk window dressing. Kemarin aku dengar sih begitu kok. Katanya Oh, nggak dulu gitu. Ya, dengar gitu. oh, oh. Sorry kalau aku salah dengar.
denger nih. Iya, 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 iya. Ini soalnya kan ya emang sih ya kalau kita lihat di sini dari BRI sendiri, sorry ini chart aku agak agak error ya. Tapi ini moga-moga bisa kelihatan. Soalnya kalau kita lihat nih Rahel, gimana ya chart terakhirnya juga kan masih merah ya, masih berusaha eh eh, udah menghijau lah ya, maksudnya ditutup di zona hijau. Tapi ini dia benar-benar berusaha banget nih bisa menembus level yang ada gapnya nih, ada 4.300 ya Lah, gapnya dia ya. apa namanya? Tapi gini ya, dari BBRI itu belum belum jatuh, maksudnya belum turun banyak. Terus lagi sebelum laporan keuangannya itu keluar, dari chartnya itu udah kelihatan kalau dia akan anjlok kok. Dari mana? Itu kan dia bikin pattern HNS kan. Iya ya, ada head and shoulder-nya di sini. Nah, head shoulder-nya itu tuh keren. Ini shoulder-nya, ini shoulder yang keduanya udah jadi belum sih sebenarnya? Udah jadi neckline-nya kan udah tembus. Oh, oke, 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 oke. Nah, jadi nanti kalau seandainya memang mau masuk BBRI, ini kan dia memang sekarang lagi disupport jualannya ya di neckline-nya aja. Neckline-nya itu ada di kisaran 4 45 ya? 4630. 45 46 40. Tunggu tunggu 46 30. tunggu tunggu. 4590 Heeh, itu neckline 45 90. gitu. Karena kan Oh, ah, oke. Paul itu pasti akan di-retest lagi sama dia kan? Mm-mm. Gitu. Tapi lumayan lah kalau beli di level-level saat ini ya, atau misalnya beli tadi pagi gitu. Tadi pagi kan hit ya itu 4170 kalau dapet gitu ya. Hmm. 4170 kalau misalnya jualnya di 45 sih, wah udah sedap banget itu. Eh, Tetap, tapi apa namanya cuma di situ dulu kok. Kecuali lagi kalau dia berhasil naik di atas 4530 itu. Oh, oke. Masih lanjut ya. Soalnya Kalau dia banyak gap ini. iya, kalau 4530-nya itu bisa apa namanya bisa ditembus, ya ada kemungkinan besar dia bisa ngejar gapnya itu bisa nutup gapnya gitu. Kalau enggak ya Hmm, oke, oke, oke. Siap. Kita coba ngelompat-lompat dikit nih, ada dari Fendi. Buka lapak. Oh ya, belakangan mulai rame ya. Buka lapak, Saratoga, MDKA. oh Saratoga sih piaraan aku Iya. kok. Bagus banget kok Bang. Wih, masih lanjut tuh berarti tuh kalau kalau kayak gitu biasanya. Kenapa ini Bukalapak kok? Apakah Dead Cat Bounce apa enggak gitu katanya. Kalau ngelihat pola-pola kayak gini. Itu kan kalau Bukalapak kan apa namanya? Kelihatan itu kok kalau dia itu sideways kan. Heeh. Gerakannya dia itu 142 ke 112 gitu. Jadi kalau punya berarti perdagangannya areanya di sana aja gitu. Oh, oke, oke, oke. 142 tadi disebutin nama Rahel. Areanya di sana 142 sama 112. Mm-mm. Oke, oke, oke. Siap. Ini kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari, nah ini lumayan. Ini lumayan kencang nih belakangan Apa? ini. BRMS sama Pani. Gimana nih Rahel? Fani mah udah tinggi banget kok. Iya, coba kita lihat ya. Pani dulu ya, Pani dulu. Ah, Tanya kan mau red issue di 20.000. Ini kayaknya dia bentuk bullish flagging nggak sih? hmm, Gimana nih kalau Rahel ngelihat udah ke confirm belum? Tapi volumenya itu kecil sih hari ini jualannya kecil. enggak sih kok. Belum belum terkena sih. Belum ya? Belum. Mm-mm.
Ini tuh juga masih sideways sih. Kita masih belum bisa bilang oversold atau overbought. Dia di tengah-tengah nih soalnya. Kalau saatnya, cuma cuma gimana ya kok ya? Dia bearish divergence itu ada gitu kok. Oh, oke oke oke. Itu Bearish divergence ya. Kalau bearish divergence itu artinya dia bakal ter terkoreksi ya. lebih lanjut. Mm-mm. Oke oke. Itu untuk PANI ya, 15.200 ini level yang perlu diperhatikan. Level-level berapa aja nih? Aku pakai indikator Bollinger Bands ini ada di 13.200-an support dia. Karena dia nggak nahan MA5-nya gitu, Rahel. Nggak bisa dia bergerak di atas MA5. Tapi kan dia ada di ini kok, masih di atas MA50. Iya MA5 iya. yang nahan dia. Tapi untuk area apa namanya? mm, Area supportnya dia itu ada di 13.100, Mm-mm. 12.600. Oh, waduh, jauh juga tuh 12.600. Hmm. Lumayan. Iya iya iya. Itu untuk PANI ya. Oke, satu lagi BRMS nih. Kebetulan ada yang nanya BRMS. Kalau emiten-emiten kayak Pani BRMS ini, apakah akan terwindow dressing gitu, Rahel? eh aku sih nggak ini deh, nggak ini kok. BRMS tuh bidangnya apa sih deh? Emas, tambang emas, Berarti Bumi itu ya, Resources. Heeh, BRMS. iya, Nggak ada ya di sini aku ya. menghilang dia, sembunyi. Bumi Resources Mineral. Hmm. Mm, Punya apa enggak ini? Kenapa? Punya. Koko punya. Punya, tapi udah lama sih. Aku holdnya udah lama, karena waktu itu kan Sukor keluarin riset call gitu ya. Hmm. Harganya waktu itu masih 180-an, sempat koreksi lama banget itu sempat nahan napas lama banget. Tapi ternyata ini nih, tuh kan waktu itu kan bener nih, ini di harga 180 gitu ya. Hah? Kita keluarin riset, terus turun. Waduh, lama banget nih, lama banget dia turun 130-an, tahan napas, terbang sekarang. 7480769. Iya. Tunggu bentar ya. Aku gambar dulu ya. Ini kalau dari BRMS ya, soalnya kan kita juga sering Instagram Live bareng dengan Pak Reno ya, Direktur Operasi dari BRMS sendiri. Gitu. Jadi apa namanya kadang memang kita dapat info-info menarik juga gitu ya dari berita sih berita BRMS. Contohnya kemarin itu bosnya BRMS Agus Proyo Sasmito itu beberkan dua faktor pendorong moncernya laba gitu Wah, ya. Labanya tinggi gitu. Karena mau bikin tambang emas ketiga, ya luar biasa sih ya. Tahun 2024 dia sudah over production, target 27.000, tapi production di kuartal ketiga udah 45.000 gitu. Di saat harga emas lagi tinggi-tingginya coba ntar aku gitu. baca tantangannya ya. Benar nggak tuh? Mm-mm. Nah, jadi ini kalau info fundamentalnya sih berdasarkan LK-nya tuh BRMS itu ada pendapatan 108,4 juta dolar Mm-mm. sepanjang kuartal ketiga. Itu tuh sudah melewati 231,27% secara year on year. Mantap sih ini. Ini kalau ada info bagi dividen lebih kenceng lagi nih harusnya nih. Cuman sayangnya sepertinya masih belum ke arah sana ya BRMS karena katanya masih akan menerbitkan utang lagi gitu untuk membangun membangun apa tuh namanya tambang emas yang ketiga. Maksudnya dia mau mau utang kemana? Mau menerbitkan utang Oh, lagi.
gitu. Lupa aku waktu itu bilangnya kemana ya, ngambil utang kemana gitu pokoknya. Jadi memang tujuannya masih ekspansi, jadi agak susah antara ekspansi dengan bagi dividen. Mereka lebih memilih untuk ekspansi gitu. Pun demikian ini kan info fundamentalnya apa namanya menarik ya untuk dilihat. Iya. Mm-mm. Kalau Gimana nih dari sisi kalau teknikal Rahel? kalau pattern dekatnya itu mungkin dia ada kemampuan nyampe 545 ya kok. 545. Mm-mm. Wow, oke. Jangan sampai nih aku ikut beli. 545 ya. Lumayan tuh 545 tuh. Udah berapa lama tuh ya? Kayaknya emang BRMS kayaknya belum pernah sampai 545 deh. Kalau dari ininya ya kok, harmoniknya ya, Ah, ada ah, apa probabilitasnya ke sana gitu. Tapi iya. yang nanya udah punya barang belum ini? Atau Nah, itu nggak tahu tuh Rahel. apa tadinya nanya sih? Ah, ah. Aduh, yang mana ya? Nggak tahu deh siapa yang nanya ya. Tapi pokoknya kita berasumsi misalnya kita udah beli gitu, kita udah punya barang. Nah, kalau kalau udah punya barang, misalkan harganya harga jauh ya nggak apa-apa kok. Dia kan Hmm. apa ada support barunya itu di 390, makanya aku bilang ini dia nempel support, lagi nempel di supportnya banget gitu. Ada area demand-nya itu di 390 sama 366. Oh, iya 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 iya. Zaman dulu sih kalau 545 itu pernah disentuh tuh sama BRMS, tapi udah lama banget. Udah di tahun berapa ini? 2000 atau ada 2012 kali ya? 2012, 2011, Kalau seandainya 2012. kinerjanya dia mendukung ya pasti sanggup kok. Ya, Iya 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 iya. enggak bener kok. Heeh. Sanggup dia nih. Mm-mm. Iya sih. Oke, besok. Mana? Di HK sama Rahel dong. Kocak banget. Oke, oke. Ya udah HK bareng, HK bareng. Oke, ini BRMS ini kayaknya marginable nih, kayaknya bisa di HK pakai akun day trade ya teman-teman. Kayaknya sih marginable sih, coba dicek aja. Buka dulu akun day trade, gampang banget. Jadi teman-teman sisa buka aplikasi spot gitu ya. Nanti di bagian atas kiri itu ada day trade. Nah, klik aja di situ gitu. Cuman two clicks away gitu ya. Nanti referralnya pilih yang punyanya Rahel Iya, gitu ya. Jadi akun akun day trade-nya under Rahel nanti jangan gitu. sampai lu Iya. bagi-bagi. Kalau lupa jual nanti di forfeit jam 3:30. Tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba lah sahamnya mana. Jadi di trade itu akunnya kayak gitu ya, teman-teman. Dia akan di for sale di jam 3:30 gitu. Jadi memang harus benar-benar disclaimer on, lakukan technical analysis ya. Kemudian biasa belinya di pagi gitu ya, sore udah jual gitu sebelum di for sale. Nah, kita coba bahas emiten IPO satu deh ya, Rahel. Pandangan Rahel buat AADI gimana nih? Ntar lagi IPO nih AADI. ADI itu kan dari dari Adro ya, itu memang memang rame sih kalau dibahas ya. Kemarin tuh kayaknya aku bikin tulisan apa ya soal ADI ya. Itu Mm-mm. ini ya. Boleh nggak nih kita kejar katanya AADI? Dikejar ya. Tapi menurut apa narasi di market itu katanya bakal susah banget nih dapat barangnya AADI. Katanya gitu ya. Iya Ya ya. coba aja. Coba aja ikut poolingnya gitu. Kalau menurut Rahel gimana? Ikut nggak nih pooling ADI? Kalau kalau dilihat sih memang bagus sih kok. Memang bagus dia ya. Mm, 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 mm. Itu. Karena kan teknikalnya ini pasti belum ada gitu ya. Kita cuma bisa ngelihat dari laporan keuangannya aja ya. Ada di prospektus, bisa dicari di eipo.co.id.
Jangan lupa dibaca, itu harga penentuannya ada di 5.550. Orang-orang yang punya Adaro itu bisa pakai hak tebusnya beli gitu ya. Belinya pakai cash dividen aja yang udah dikasih sama Adaro. Kan dia 100 banding 23. Jadi at least kalau teman-teman punya 5 lot Adaro, dapat satu lot ADI. Nah, belinya pakai duit apa gitu? Duit dari mana? Belinya pakai duit dari cash dividen yang udah dikasih sama Adaro gitu ya. Nanti kodenya itu Adaro strap H. Sisa di exercise saja. Lumayan teman-teman. Nanti gini deh kok, gini deh. Kan aku kan belum baca laporan keuangan ADI ini Mm-mm. sama sekali. Nanti kalau seandainya aku udah baca laporan keuangannya, baru aku akan Bisa kita berkomentar. bahas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Membahas yang blue chip karena biasanya blue chip yang akan terdampak window dressing Telkom. Gimana nih Telkom? Kemarin aku siaran di IDX channel ya, ada yang nanya lewat WhatsApp juga tuh. Telkom gimana gitu. Waduh, aku nggak tahu, belum nanya Rahel lagi. Untung terbang. Untung terbang. Telkom ya? Iya, aku bilang yang Telkom itu kan kemarin aku bilang ini nih Telkom tutup di atas MA 5 nih gitu. Kalau mau dikejar kayaknya boleh. Aku sih bilangnya Oh, gitu. Jadi syukur-syukur hari ini terbang. gini kok. Kan dia kan apa namanya? Belum belum apa namanya? Ini terbang ya terbang aja kok, tapi Mm-mm. untuk dia naik, lanjut naik itu belum. Karena apa? Karena eh untuk dia bisa jebolin itu area tradingnya dia itu cuma ini doang nih kok. Nih tiga Mm-mm. 3.130 sama 2520 itu area tradingnya dia Heeh. itu. 3.130. Mm-mm. Jadi kalau kalau seandainya dia itu kan kayak yang waktu kemarin itu aku bilang kenaikan itu berbentuknya itu huruf U setengah lingkaran Mm-mm. gitu kok. Nah, Telkom ini kalau memang dia serius naik, dia itu larinya itu paling jauh, udah paling jauh banget itu cuma sampai 30-70. Kalau dia nggak serius naik ya, itu udah paling jauh banget Heeh. 30-70. Yang punya itu udah harus pasang apa namanya PS-nya tuh mepet banget kok. Tapi, nah PS-nya itu juga ya jangan jangan udah cuan gede tuh ngarep-ngarep nyampe ke 30-70 kan belum tentu kan. Jadi TS-nya itu ya tetap dinaikin. Tapi beda cerita kalau seandainya 3.130 itu ditembus baru dia dinyatakan serius naik dan berhenti turun gitu. Hmm, oke 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 oke. Oke, tapi pertanyaannya ini bisa sampai ke 4.000 nggak ya? Mungkin nggak di akhir tahun suatu Kayak hari gitu. apa namanya dibilang bisa sampai 4.000 ya itu dia tembusin dulu 3130-nya itu harus harus tembus dulu. Kalau enggak ya enggak. Tiga satu Boro-boro tiga puluh ya. 30 aja belum sanggup dia. Iya ya, kalau nggak ya harus sabar ya. Jadi emang Telkom ini dulu dikenal sebagai emiten yang lama banget naiknya gitu ya. Sampai teman-temanku tuh bilang gini, Rahel, kamu kalau mau cari istri ya dan carinya itu yang kayak saham Telkom katanya. Alon-alon asal kelakon gitu. Lama, sideways lama, tapi dia naik gitu. Harus sabar, maksudnya harus sabar. Nunggunya harus sabar. Gitu. Oke, oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Rahel, ini kita nggak ini loh, nggak berasa udah sejam ngobrol-ngobrol. Em, Tipsnya Rahel nih untuk bulan Desember ya, supaya bisa memanfaatkan momentum Santa Claus Rally lah ya, karena kan kita ngelihat di 10 tahun terakhir Desember itu memang selalu menjadi bulan yang ada penguatan ya, ada berada di zona hijau 10 tahun belakangan ya, mayoritas berada di zona hijau. Apalagi November ini kemarin ditutup di zona merah. Artinya di bulan Desember dia dimulainya itu low base gitu ya. Jadi eh,
Gimana nih menurut pendapat Rahel nih tipsnya nih supaya bisa memanfaatkan momentum itu? Kalau untuk momentum itu apa? Koko sama Cece itu harus tahu area trading itu di mana. Jadi eh, tahu kapan harus lepas jual eh, itu saham gitu ya. Maksudnya gini Mm-mm, loh, mm-mm, jangan sampai kita tuh ngarep-ngarep nanti sampainya sini sampai sini. Boro-boro bisa sampai sana, orang indusemennya aja kagak ada yang dimakan, gimana dia mau nyampe mau nge-rally mm-mm, ke atas kan? Inducement itu artinya apa? Kalau kita nyari valid swing low-nya. Kalau mm-mm, seandainya nggak dapat, berarti kan dia akan terus lanjut turun gitu kok. mm-mm. Ya, Oke, eh, entry entry saham itu yang ada divergence-nya. Kenapa yang ada oke. divergence? Karena kenapa ada divergence? Karena udah pasti ada yang ngumpulin di harga atas gitu. Itu juragan kan kagak mau kan kok kalau dia itu cut loss kan. Nah, Mm-mm, makanya eh, arti divergence itu artinya ada uang-uang gede yang ngumpulin dari harga atas ke bawah gitu. Itu artinya divergence. mm. Iya, 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 iya. Dan ini bisa pakai scanner oversold-nya Spot ya? Iya, iya, iya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa pakai aplikasi Spot. Dan Mm-mm. yang belum pakai aplikasi Spot daftar via e-form, kemudian referralnya pakai referralnya Rahel ya. Nah, referralnya Rahel namanya apa ya Rahel ya? Kemarin tuh Tunggu ya. lupa aku sorry. Heeh. Rahelnya aja lupa. Pokoknya join join grupnya Rahel dulu aja deh. Ya, Buka buka IG-nya wisata oh, saham gitu ya. ya yang ngurusin Heeh, akun aku tuh ini orang-orang. heeh, heeh. Admin ya, admin ya. Iya, iya. Pokoknya yang penting join ke wisata saham dulu, nanti bisa DM ke sana gitu ya. Tanyain gimana uh, cara joinnya. Karena nanti akan dikasih pilihan stock pick yang menarik dari Rahel. Tadi kita udah bahas ada PGEO sama BERT ya, yang jadi banyak stock picknya. Eh. sebenarnya banyak. Hmm. Boleh dong Tuh satu lagi Rahel. Satu lagi banyak. kan tadi kita bahas dua. Satu lagi dong, supaya pas nih tiga nih, PGEO. Terus satu lagi tadi ada Bird gitu ya, yang bisa diperhatiin. Stock picknya Rahel nih, satu lagi apa nih? Satu lagi itu eh ada SMGR. SMGR. Oke. Terus hmm, terusnya apa lagi ya? Ada SMDR, SMGR, SMDR. Samudra Indonesia, bener ya? Samudra Indonesia. Oh, oke, oke, oke. Terus Jadi temen, ada satu lagi. enggak, Asik. trainer aku tuh rame gitu lagi Oh, iya. masuk gitu. Menangkap banyak sinyal ya. Iya, iya. Ini buat teman-teman cuan troopers yang suka beli saham dan trading, jangan lupa kalau udah profit dijual-jualin gitu ya sebelum dia balik arah. Karena kalau nyangkut itu nanti jadi supermarket portofolio ya. Semuanya ada gitu. Oke, oke. Nah, itu yang sebut-sebutin itu cari dulu area tradingnya di mana karena kan harus tahu juga nanti jualannya di mana gitu. Jangan sampai udah entry bingung jualannya di mana nih gitu kan pusing. Bingung. Iya, 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 iya. Benar. Dan untuk lebih detailnya jangan lupa nanti join ke grupnya Rahel aja di Instagram Wisata Saham gitu ya. Karena nanti pasti akan dikasih guidance, dikasih scanner yang lebih mendalam gitu dan juga topik menarik gitu ya di bulan Desember sampai nanti di bulan Januari seperti apa. Dan ini udah sejam. Thank you banget. Nggak berasa, Rahel. Thank you. Kan bisa. Jangan bosan-bosan. Iya kok. Nanti kita IG live lagi ya, Rahel. Oke kok. Oke, siap. Kalau gitu thank you Rahel dan juga thank you Cuan Trooper. Sampai jumpa hari Jumat nanti. Bye-bye. Eh